Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akmal dengan NPM X1702305. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas project method saya dengan komoditi kelapa sawit spesies Elais guinensis Jacob dan family Arecaceae untuk memenuhi tugas botani dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Kuswatu Nurjannah, Magister Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, tahun 2024. Yang pertama yaitu morfologi akar. Akar pada tanaman kelapa sawit memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu leher akar. Leher akar ini berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan pangkal batang. Yang kedua yaitu batang akar. Batang akar berfungsi untuk sebagai tempat masuknya zat hara dan air dari tanah. Yang ketiga yaitu ujung akar. Ujung akar ini berfungsi untuk menembus tanah dan dapat mengadakan pertumbuhan. Yang keempat yaitu serabut akar. Serabut akar merupakan cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Rambut-rambut akar berfungsi untuk menghisap air dan zat makanan. Dan yang terakhir yaitu tudung akar. Tudung akar ini merupakan bagian paling ujung dari akar dan berfungsi untuk melindungi ujung akar. Sistem perakaran pada tanaman kelapa sawit adalah akar serabut karena memiliki bentuk yang kurang lebih sama besar dan tumbuh dari pangkal batang. Memiliki bentuk kaku keras karena bentuk pada akar kelapa sawit cukup besar seperti tambang dan kaku serta keras saat dipegang. Sifat dan tugas khusus akar pada tanaman kelapa sawit yaitu akar tunjang, di mana akar tersebut berfungsi untuk menunjang tanaman agar tidak roboh seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu morfologi batang. Batang sendiri memiliki fungsi yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua yaitu memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat makanan serta pengangkutan hasil asimilasi. Dan yang terakhir, menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan oleh sebagian tumbuhan. Tumbuhan kelapa sawit termasuk tumbuhan jelas berbatang karena batang pada kelapa sawit terlihat jelas dan tidak tertutupi oleh daun-daun. Memiliki bentuk batang berkayu karena batang pada kelapa sawit keras dan kaku, mengandung lignin dan termasuk pohon-pohonan atau arbores. Bentuk batang pada kelapa sawit yaitu bulat karena batang kelapa sawit memiliki bentuk penampang melintang, lingkaran atau melingkar. Permukaan batang pada kelapa sawit yaitu memperlihatkan bekas-bekas daun karena pada batang kelapa sawit terlihat jelas bekas-bekas dari buku-buku daun. Arah tumbuh batang pada kelapa sawit yaitu tegak lurus karena batang kelapa sawit tumbuh lurus ke atas dan membentuk sudut 90 derajat. Berdasarkan umurnya, tanaman kelapa sawit termasuk tanaman menahun atau tanaman keras karena tanaman kelapa sawit dapat tumbuh lebih dari 2 tahun atau bahkan bertahun-tahun. Masih ke morfologi batang, tepatnya pada bercabangan. Tanaman kelapa sawit tidak memiliki cabang karena termasuk tanaman monokotil, sehingga percabangan, sifat cabang, dan arah tumbuh cabang tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya morfologi daun. Daun sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat fotosintesis, yang kedua sebagai organ pernapasan atau respirasi, yang ketiga tempat terjadinya transpirasi, keempat tempat terjadinya gutasi, yang kelima sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yang kelima sebagai pengambil zat-zat makanan atau resorpsi, dan yang terakhir tempat pengelolaan makanan atau asimilasi. Pada daun kelapa sawit memiliki dua bagian, yaitu helaian daun dan pelepah daun. Berdasarkan hal tersebut, daun kelapa sawit termasuk daun berpelepah karena hanya terdiri dari helaian dan pelepah daun. Bentuk daun pada daun kelapa sawit yaitu bangun pita dengan ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, tulang daun melengkung, tepi daun rata, daging daun seperti perkamen dan permukaan daun licin mengkilap. Selanjutnya morfologi bunga. Bunga memiliki fungsi yang pertama untuk polinasi dan fertilisasi. Polinasi merupakan penyerbukan dan fertilisasi merupakan pembuahan. Selain itu, bunga memiliki fungsi tambahan yaitu untuk propagasi keturunan dan penyerbukan dan sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bunga kelapa sawit termasuk bunga tidak lengkap karena memiliki kelopak, mahkota,
putik, benang sari, tangkai bunga, dan bahkan dasar bunga, tetapi tidak dalam satu tandan atau satu bunga. Bunga pada kelapa sawit termasuk bunga tidak sempurna karena putik dan benang sari tidak dalam satu tandan atau dalam satu bunga, termasuk bunga tunggal atau bunga majemuk. Bunga kelapa sawit termasuk bunga majemuk karena bunga kelapa sawit terletak di ketiak daun dan dalam satu ibu tangkai bunga terdapat banyak daun, memiliki bentuk tandan karena bertangkai nyata dan duduk pada ibu tangkainya, dan masing-masing cabang mendukung satu bunga. Termasuk tanaman berumah satu, dua, atau poligami. Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman berumah satu karena memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon, tetapi tidak dalam satu tandan yang sama. Letak periantum yaitu hipogin. Hipogin merupakan hiasan bunganya terletak lebih rendah dari kedudukan putik. Simetri bunga yaitu beraturan atau bersimetri banyak, karena dapat dibuat banyak bidang simetri untuk membagi bunga itu dalam dua bagian. Bentuk reseptakulum bunga kelapa sawit yaitu mangkuk, karena kelopak dan mahkota lebih tinggi letaknya daripada putik. Bentuk kelopak pada bunga kelapa sawit yaitu bercangkap, karena memiliki fungsi bunga untuk melindungi bunga, terutama saat dalam keadaan kuncup. Bentuk mahkota pada bunga kelapa sawit yaitu beraturan bintang, karena memiliki fungsi sebagai alat untuk menarik serangga untuk penyerbukan dan menangkap serbuk sari. Benang sari pada bunga kelapa sawit yaitu tepung sari atau berjumlah banyak. Kepala putik pada bunga kelapa sawit dalam satu bunga memiliki satu kepala putik. Penyerbukan kelapa sawit terjadi penyerbukan tetangga karena serbuk sari pada bunga jantan jatuh ke kepala putik pada bunga betina atau bunga lain tetapi pada tumbuhan yang sama. Perantara penyerbukan pada bunga kelapa sawit dilakukan oleh serangga atau dengan menggunakan angin. Karena serangga yang hinggap pada bunga kelapa sawit dapat menyebabkan melepasnya tepung sari dan dapat tertiup oleh angin karena mudah lepas. Selanjutnya yaitu morfologi buah. Buah kelapa sawit termasuk buah sejati karena terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian bunga lainnya gugur serta merupakan buah yang tidak terbungkus. Bagian bunga yang ikut tumbuh yaitu ovarium, karena termasuk buah sejati tadi terbentuk dari bakal buah atau ovarium. Buah tunggal, buah ganda atau buah majemuk. Buah kelapa sawit termasuk buah sejati majemuk karena berasal dari bunga majemuk dan masing-masing bunga melindungi satu buah, mendukung satu buah. Jenis atau tipe buah pada buah kelapa sawit termasuk buah batu atau buah drupa majemuk karena memiliki kulit buah yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Selanjutnya yaitu morfologi biji. Karakteristik kulit biji pada kelapa sawit yang pertama yaitu kulit luar agak licin dan tipis. Yang kedua kulit tengah kuat, berkayu atau memiliki lignin dan keras. Kulit dalam tipis seperti selaput. Kedudukan biji pada buah berada di tengah-tengah buah atau endokarpium karena terbungkus oleh 3 lapisan yaitu eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Jumlah daun lembaga pada biji kelapa sawit hanya 1 karena biji kelapa sawit termasuk tanaman monokotil atau biji berkeping 1. Perkecambahan pada kelapa sawit yaitu perkecambahan hipokotil, di mana batang epikotil tumbuh lebih cepat dibandingkan batang hipokotil sehingga daun lembaga atau kotiledon tertinggal di dalam tanah. Selanjutnya yaitu morfologi organa metamorfa dan organa aksesoria. Organa metamorfa yang pertama yaitu duri daun, merupakan duri yang dihasilkan dari metamorfosis daun. Yang kedua yaitu kuncup liar. Kuncup liar ini sangat jarang terjadi, tetapi ada kasus yang pernah terjadi kuncup liar. Organa aksesoria pada tanaman kelapa sawit hanya ada papila. Papila merupakan penonjolan dari permukaan suatu alat yang merupakan peninggian dinding sel di sebelah luar. Demikian presentasi dari saya.
Jika terjadi kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.